Tahun 1995, Sani Tawainela, pemuda asal Maluku, lolos seleksi timnas junior yang mewakili Indonesia pada turnamen Asian Cup Junior di Brunei Darussalam. Namun ia harus balik ke Maluku karena gagal jadi pemain profesional. 5 tahun kemudian, yaitu tahun 2000, Sani mencari nafkah sebagai driver ojek. Saat itu, krisis Ambon sedang terjadi. Perseteruan umat Muslim dan Kristiani membuat kota Ambon sedemikian mencekam. Banyak orang yang terpisah dari keluarganya karena mengungsi di beberapa tempat berbeda. Saat itu, Sani tinggal di kota Tulehu, daerah pesisir 30 km dari kota Ambon. Hari demi hari, kericuhan semakin menjadi, bahkan sudah melibatkan anak-anak dalam peperangan. Kini, imbas kericuhan mulai sampai di kota Tulehu. Sani pun merasa resah, apalagi dia mempunyai seorang putri yang usianya masih belia. Suatu hari, tak sengaja sebuah bola milik anak-anak pantai menghampiri kakinya. Sani sedikit mengeluarkan skill jugglingnya yang bikin bocah-bocah itu menganga melihatnya. Besok paginya anak-anak itu mendatangi Sani dan minta diajarkan main bola. Namun Sani menolak karena ia sudah merasa gagal jadi pemain bola. Di momen itu pula, tiang listrik dipukuli, pertanda sedang terjadi kerusuhan. Bocah-bocah itu langsung berlari ke lokasi kerusuhan. Kini giliran Sani yang terheran-heran. Dari situ, Sani memanggil bocah-bocah untuk segera putar balik bermain bola saja. Sani mengalihkan bocah-bocah itu ke areal pesisir. Ketika ada tetangga mengajak Sani gabung dalam peperangan, ia pun menolak. Dia lebih milih jagain anak-anak main bola. Bodoh amat walaupun dibilang cemen. Dan demi menghindarkan anak-anak itu dari kerusuhan, Sani membuat jadwal latihan setiap sore. Sani kemudian mendatangi Raffi, teman satu timnya di Pelatnas Junior. Sani mengajak Raffi untuk sama-sama melatih anak-anak bermain bola setiap sore. Raffi saat itu masih ragu. Di rumahnya, Sani mulai bongkar-bongkar lagi sepatu bolanya yang sudah bertahun-tahun ia timbun di kolong ranjang. Hafsah, istri Sani, agak setengah hati melihatnya. Di saat ekonomi sulit, suaminya malah buang-buang waktu melatih bola. Namun Sani meyakinkan istrinya itu jika dia tidak akan skip kasih setoran. Besoknya rutinitas dimulai. Sani juga mengadakan perekrutan anggota baru. Dari sini lahir talenta seorang Alvin Tua Salamoni, anak pemilik warung tepi pantai, serta nama Hendra Adibayau. Sani mulai mengajari anak asuhnya teknik dasar passing dan movement. Semua dilakukan Sani dengan penuh dedikasi. Seringkali ia menolak orderan Gojek karena waktu yang bentrok dengan sesi latihan. Sani juga konsisten mencegah anak-anak ikut serta dalam kericuhan. Saat mereka spontan lari, Sani langsung menghadang mereka dengan motor bebek miliknya dan menyuruh mereka balik ke tempat latihan. Mendapatkan sesi latihan serius, anak-anak Maluku makin antusias pada sepak bola. Salah satunya Salembe, anak penjual ikan yang kemana-mana menggiring bola. Di suatu sore yang cerah, Raffi mulai tertarik datang menonton sesi latihan. Raffi yang melihat banyaknya jumlah anggota menyarankan Sani untuk sekalian saja buka sekolah sepak bola atau SSB. Namun saat itu, Sani belum mikir sejauh itu. Yang penting baginya, anak-anak ini bisa terhindar dari tawuran. Lambat laun kegiatan Sani ini mulai berefek pada urusan rumah tangganya. Istrinya protes karena jumlah setoran makin hari makin berkurang. Sebelum melatih bola, minimal Sani setor 50.000 per hari. Sekarang, setengahnya saja pun sulit. Ekonomi memang kejam. Sani akhirnya mulai sering datang telat ke lapangan karena sibuk kejar setoran. Raffi bahkan mulai sering ngomel karena Sani tidak memberi contoh disiplin pada anak asuhnya. Di hari berbeda, Sani kebetulan papasan dengan Raffi di jalan. Raffi izin tidak bisa hadir sesi latihan sore itu karena dia pumama sedang sakit. Sani yang wajib datang latihan sore itu, ada-ada saja kendalanya. Sore pas jadwal latihan tiba, Sani diminta mengantar barang, dan karena ongkosnya lumayan gede, jadi terpaksa Sani melupakan jadwal. Saat itulah tiang listrik kembali dibunyikan, dan saat Sani belok menuju lapangan bola, ternyata anak-anak sudah tidak berada di lokasi.
pada lari menuju tempat kerusuhan. Malamnya Sani dapat kabar bahwa salah satu anak didiknya bernama Kasim terkena bom molotov tepat di kakinya. Raffi sudah sampai duluan di sana dan langsung ngajak Sani bicara di luar rumah. Di luar, Raffi memarahi Sani karena tidak tanggung jawab dengan komitmennya. Raffi emosi karena Sani tidak berubah sejak mereka bareng di pelatnas, tetap lalai dan tidak disiplin. Itu juga yang menyebabkan Sani didepak dari timnas junior. Raffi muak karena harus selalu mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dengan kecewa, Raffi pergi meninggalkan Sani. Sani yang merasa sedikit terpukul mendengar ucapan Raffi tadi, akhirnya mulai berbenah dan menenangkan diri. 5 tahun kemudian, situasi Maluku berangsur kondusif. Para pengungsi dipulangkan dan kehidupan di sana sedikit membaik. Tim asuhan Raffi dan Sani kini punya koleksi bola sendiri. Dari nyeker style, kini juga pakai sepatu bola, bukan lagi sepatu OSIS. Namun kedua pelatih itu belum juga meresmikannya menjadi SSB. Raffi merasa sudah cukup lama berlatih, saatnya untuk mencari kompetisi. Tapi Sani masih pusing urusan finansial, boro-boro bikin SSB. Untuk biaya jajan anak-anaknya saja kadang kesusahan. Di rumah, dia terus saja dinyanyikan omelan istrinya yang mendesaknya untuk nyari kerjaan baru. Apalagi anak sulungnya sebentar lagi akan daftar sekolah. Ya gara-gara Sani juga sih. Sekalinya dia ngantongin uang, malah dikasih ke anak asuhnya yang kesusahan dan sering datang telat karena cari uang. Ya jelas saat balik ke rumah, baru sampai pintu ia langsung didamprat istrinya yang makin kesal. Malam itu kedua pelatih itu mendapat undangan ke rumah Bapak Raja, sebutan untuk kepala desa di sana. Sani telat seperti biasa. Bapak Raja menyampaikan rencananya, yaitu membuat latihan sepak bola mereka menjadi sebuah SSB bernama Klub Tulehu Putra. Hal ini dilakukan untuk menyambut John Mayola Cup yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Sani bersemangat mendengar hal itu. Tapi esoknya, Sani dibuat kaget oleh artikel surat kabar yang memuat bahwa klub Tulehu Putra diklaim telah didirikan oleh Raffi Lestaluhu tanpa ada nama Sani Tawainela. Dengan penuh emosi, Sani melabrak Raffi di perahu nelayan pribadinya. Raffi beralasan bahwa dirinya lebih pantas memegang klub itu dibanding Sani yang selama ini indisipliner. Sani cuma minta diakui sebagai perintis tim sepak bola tersebut. Raffi menolaknya dan bilang mau ganti rugi pengorbanan Sani dengan biaya kompensasi. Merasa direndahkan, Sani hampir saja ajak Raffi baku pukul, namun dicegah ayah Raffi yang menyuruh Sani segera pergi. Malamnya Sani mampir dulu ke rumah Jago, salah satu anak asuhnya yang paling berbakat. Sekalian ngasih titipan sepatu, Sani bilang bahwa ia tak akan lagi melatih sepak bola. Sani juga menghadiahi ban kapten oleh-oleh dari Ambon dan menyarankan bocah itu agar tetap semangat walaupun tanpa dilatih Sani. Jago cuma speechless mendengar keputusan mendadak itu. Sampai ke rumah, ia membangunkan Hapsah dan mengadu soal nasib sial yang dia alami. Sang istri pun coba menenangkan dan menasehati suaminya agar terus bersabar. Sementara di luar, melalui Jago, anak-anak mulai bereaksi atas kabar kemunduran Sani. Mereka bersama-sama mendatangi rumah sang pelatih yang mengajari mereka dari awal. Sani segera menenangkan tanpa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Agar tim itu tetap kondusif, ia beralibi bahwa ia terpaksa hengkang karena sibuk cari setoran untuk hidup sehari-hari. Meskipun anak-anak kelihatan belum rela, mereka menuruti perintah Sani untuk segera pulang. Paginya, Tulehu Putra mulai berlatih tanpa Sani Tawainela. Namun memang sudah nasibnya Sani harus terlibat urusan sepak bola Maluku. Joseph Matulesi, seorang guru penjas dari SMA Paso, mendatangi Sani di pangkalan ojek. Joseph menawarkan Sani untuk menjadi pelatih anak-anak Paso yang ternyata juga sedang persiapan menghadapi John Mayola Cup. Sempat ragu, tapi akhirnya Sani bersedia menemui anak-anak Paso yang Joseph bilang sangat antusias. Sampai sekolahan, kedatangan Sani malah disambut sinis oleh kepala sekolah. Beliau keberatan
jika SMA Paso yang notabene merupakan sekolah Kristiani harus dilatih oleh Sani yang merupakan seorang Muslim. Joseph berargumen, selain reputasi Sani yang merupakan alumni pelatnas dan sekolah Ragunan, SMA Paso bisa mendapatkan citra baik karena membawa rekonsiliasi antara dua penganut agama yang tadinya berseteru. Mendengar hal itu, Bapak Kepala Sekolah pun setuju. Sani pulang mengabari istrinya bahwa mulai besok ia akan digaji sebagai staf pengajar sepak bola di SMA Paso. Sang istri tentu saja senang mendengar berita itu. Besoknya Sani mulai diperkenalkan sebagai pelatih baru dan memulai sesi latihannya. Kabar itu santer terdengar ke telinga anak-anak Tulehu yang langsung rombongan ngintip proses latihan tim Paso. Mereka nggak menyangka dan mengecap Sani sebagai pembohong yang mata duitan. Salembe, si anak yatim yang sering dibantu Sani, mengajak Alvin untuk gabung SMA Paso demi bisa dilatih kembali oleh Sani. Hal itu ditentang oleh Jago karena selain mengacaukan keutuhan tim, SMA Paso juga merupakan sekolah Kristen. Salembe membela diri bahwa itu urusan sepak bola, bukan soal agama. Akhirnya keduanya ribut dan berusaha dipisahkan teman-temannya. Di latihan berikutnya, Salembe dan Alvin mangkir dari latihan tim Tulehu. Mereka malah datang ke SMA Paso berharap diajak gabung ke klubnya Sani. Joseph yang melihat dua bocah itu langsung mendatangi mereka. Dengan cukup pertimbangan, akhirnya kedua anak itu pun diajak masuk gabung ikut latihan. Soal tanggapan Kepsek biar jadi urusan Joseph. Bergabungnya anak Tulehu di SMA Paso memang jadi perbincangan di Pengda PSSI. Sofyan Lestaluhu meminta agar Raffi tidak meributkan urusan itu. Biarkan saja anak Tulehu mau main di mana, tanpa dicampuri kepentingan apapun dan tidak dibebani target juara. Jadikanlah turnamen ini sebagai ajang melatih mental anak-anak di level kompetisi. Raffi cuma mangguk-mangguk menuruti himbauan kakak Sofyan. Singkat cerita, kejuaraan John Mayola Cup digelar dan di partai final mempertemukan Tulehu Putra melawan SMA Paso. Sani harus menghadapi mantan klubnya sendiri. Bapak John Mayola juga turut hadir ditemani kakak Sofyan dan menyalami kedua pelatih. Pertandingan dimulai dan berjalan seimbang dari ball possession. Adu skill khas sepak bola timur berlangsung sengit. Namun, Paso kecolongan satu gol yang sekaligus jadi gol kemenangan Tulehu Putra dan mengantarkan mereka sebagai juara. Meskipun kalah, tapi turnamen itu menjadi batu loncatan Sani untuk menuju tahap selanjutnya. Selepas Mayola Cup, akan ada kompetisi nasional U15 yang diadakan di DKI Jakarta. Hasil pertemuan di rumah Bapak Raja, Pengda Maluku menunjuk Sani untuk menjadi pelatih kepala. Keputusan itu didasari kemampuan Sani sebagai juru taktik dan mampu menyatukan dua penganut agama yang berseteru. Hal yang penting di tengah masyarakat Maluku yang belum sepenuhnya melupakan krisis Ambon. Raffi Lestaluhu tentu saja protes. Sebagai tim juara, dia merasa lebih layak diberi kepercayaan. Dibanding jadi asisten pelatih Sani, Raffi mending milih tidak terlibat sama sekali. Besoknya Sani mengumumkan nama-nama pemain yang terpilih berangkat ke Jakarta. Di antaranya Alvin Tuasalamoni, Hendra Dibayau, dan Rizky Pelu. 3 nama pemain yang nantinya jadi bagian timnas Indonesia senior. Bapel John datang untuk serah terima ongkos perjalanan meskipun masih kurang dari estimasi biaya yang telah diperhitungkan. Di hari latihan pertama, Salembe baru menyadari bahwa ada salah satu anak polisi yang jadi bagian anggota tim. Kebetulan Salembe ini sangat membenci hal apapun yang menyangkut polisi karena dia mendengar cerita bahwa ayahnya dulu meninggal di tangan pihak kepolisian. Benar saja, saat latihan tanding, dengan sengaja Salembe mentekling keras pemain itu. Sani yang berusaha melerai pun tak bisa menghentikan Salembe yang terlanjur naik pitam dan kabur dari lapangan. Baru hari pertama, Sani direpotkan dengan tantangan lumayan besar. Selain urusan kekompakan tim, Sani dan Joseph juga pusing mikirin cara ngumpulin dana operasional keberangkatan. Mama Alvin yang tak sengaja mendengar obrolan mereka datang menghampiri dan memberikan kalung perhiasannya untuk donasi.
Sani sebenarnya nggak tega menerimanya. Namun, Mama Alvin tetap memaksa. Ia ingin Alvin menggapai cita-cita menjadi pesepak bola profesional di masa depan. Sani pun akhirnya menerima itu. Saat Sani pulang ke rumah, baru sampai halaman, Sani dicegat Paman Ridho Sleng yang merupakan ayahnya Jago. Dia juga mendengar perihal kekurangan biaya, kemudian ikut menyumbangkan sejumlah uang hasil bongkar celengan. Tak sampai di situ, datang juga seorang yang gak disangka, seorang pendeta yang memberi uang hasil urunan jemaat gereja Paso. Diikuti beberapa warga yang juga menyisihkan uang hasil kerjanya sebagai bentuk dukungan. Seketika, suasana damai penuh toleransi berhembus di tanah Tulehu. Sani kemudian masuk rumah, tapi setelah dihitung, masih saja uang yang terkumpul belum mencukupi. Hapsah minta izin pergi ke Ambon besok hari bareng anak-anaknya mengunjungi rumah orang tuanya. Esoknya, tanpa sepengetahuan Hapsah, Sani menjual beberapa ekor kambing pemberian mertuanya yang tadinya buat modal sekolah Sabila cucunya. Uang hasil jual kambing langsung ia berikan pada Joseph agar dimasukkan ke dalam kas perjalanan. So, malam hari saat Sani pulang dari lapang, Hapsah yang sudah kembali langsung marah besar, lebih besar dari biasanya. Jadi esoknya, saat anggota lain didukung keluarga masing-masing, Sani cuma dapat ekspresi dingin istrinya itu sebelum memulai keberangkatan ke Jakarta. Dilepas dengan tarian adat setempat, skuad muda Maluku diantar naik bus menuju pelabuhan Ambon dan berlayar menuju Jakarta menggunakan kapal feri. Singkatnya, sampailah mereka di ibu kota dan langsung menghadapi tuan rumah DKI Jakarta. Secara teknis, mereka tidak kalah, cuman tim Maluku masih dihantui masalah kekompakan. Mereka harus menelan kekalahan dengan skor 1-2 akibat kurangnya sinergi antar pemain. Perang dingin yang mereka bawa hingga ke ruang ganti. Semua pemain saling adu bacot. Sani pun sangat marah dan kecewa. Salembe jadi titik fokus, karena memang bocah ini tak mau kasih umpan pada pemain yang dibencinya. Sani pun jadi putus asa, sudah jauh-jauh sampai Jakarta, tapi usahanya sia-sia. Ia pun menyuruh Joseph untuk menyiapkan tim ini pulang kampung saja. Di Tulehu, Hapsah yang mendengar kabar kekalahan tim suaminya, jadi merasa semua pengorbanannya sia-sia. Dengan membawa anaknya, ia pamit ke tetangga untuk pulang saja ke rumah orang tuanya di Ambon. Malamnya kabar itu sampai pada Sani. Setegar-tegarnya lelaki, tetap aja kena mental kalau menyangkut anak. Dia memutuskan untuk meninggalkan tim dan akan pulang menyusul keluarganya di Ambon. Joseph yang berusaha sekuat tenaga merayu, tapi nggak mempan sama sekali di telinga Sani. Untungnya di lobi hotel, Sani sempat bertemu Sofyan Lestaluhu. Paman Sofyan menyarankan Sani untuk rehat sejenak. Kalau selama ini Sani merasa dunia tak pernah berpihak kepadanya, maka ada 2 sisa pertandingan untuk merubah alur hidupnya. Sani sedikit tercerahkan dan gak jadi minggat. Pertandingan kedua dijalani, tapi kekisruhan di lapangan masih saja terjadi. Sani jadi merasa ingin pindah planet saja jadi warga Saturnus. Saat turun minum, pelatih gondrong itu sudah males ngasih briefing strategi. Ia hanya menyampaikan quotes Paman Sofyan tadi malam, bahwa mereka itu sudah terlalu bosan merasakan pahit getir kehidupan, entah karena kerusuhan, kepanikan kota, ledakan molotov, atau terpisah dengan keluarga di pengungsian. Mereka semua diajari bermain bola dari kecil agar kelak bisa merubah kualitas hidupnya. Sani mengajak semua menggoreskan tinta sejarah manis, bukan atas nama Tulehu, Paso, tapi atas nama Maluku. Dan setelah mendengar orasi pelatihnya, semangat bocah-bocah itu menyala kembali. Masuk babak kedua, tim Maluku mulai menunjukkan taringnya. Skill olahan bola Indonesia Timur pelan-pelan mulai nampak. Walhasil, 2 gol balasan tercipta lewat kaki Salembe dan Saiful Ohorela. Pada beberapa match selanjutnya, tim Maluku terus tampil gahar, melewati penyisihan hingga menembus babak final. Di final mereka akan kembali bertemu dengan tim DKI. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, sepak bola Maluku tembus babak perebutan juara. Malam pertandingan final, warga Maluku siap nobar di beberapa titik tempat.
Raffi juga hadir di tengah keramaian itu. Pertandingan pun berlangsung alot. Gempuran tim DKI akhirnya membuahkan penalti yang dieksekusi secara mulus oleh sang kapten. Skor 0-1 bertahan hingga paruh waktu. Semua pemain Maluku tertunduk lesu. Sani masuk dan berkata bahwa mereka sudah masuk final saja, itu sudah jadi kebanggaan luar biasa. Kuatkan jiwa demi hidup lebih baik, bukan sekedar urusan sepak bola. Atas dasar jiwa semangat Maluku, mereka kembali masuk lapangan dengan berkobar-kobar. Kini tim Maluku mulai rajin menciptakan peluang hingga gol balasan tercipta lewat tandukan Saiful Ohorela. Kedudukan imbang membuat tempo kedua tim meningkat. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Penentuan juara dilakukan lewat adu penalti. Namun sayang televisi tidak lanjut menyiarkan karena jatah durasi program. Akhirnya beberapa orang coba menelpon kawannya yang nonton langsung di stadion untuk update hasil adu penalti. Acara nobar pun semakin terpusatkan di jamaat masing-masing, di masjid, gereja, dan di warung Mama Alvin. Adu penalti berlangsung. Adrenalin warga dibuat naik turun karena kedua tim sama-sama gagal dan berhasil mencoploskan bola. Penendang terakhir DKI gagal mengeksekusi penaltinya. Giliran Hari Jamhari alias Jago jadi penentu martabat Maluku. Dia pun sukses menjebol gawang dan semua warga euforia dalam kegembiraan. Tidak ada lagi sentimental agama. Semua warga bersatu merayakan kemenangan. Di akhir film, Sani mendapatkan telepon dari Hapsah sang istri yang mau kembali ke pelukannya. Tawainela diangkat menjadi PNS Dinas Pendidikan dan jadi pelatih resmi Timnas Pelajar Maluku sejak 2008. Demikian cerita kali ini, semoga sedikit banyaknya menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.